Oleh sebab itu, akad nikah itu saya sering sampaikan tekenging hehereyan. Kalau di sini ada petugas KUA, saya minta petugas KUA itu nggak boleh main-main dengan alasan biar rileks. Karena biasanya hal semacam itu lalu kemudian menghilangkan kekhusyuan. Maka ditanya heula calon panganten teh, ieu sanes calonna pan boloon nu kitu teh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Ikhwatu iman, ibu-ibu, bapak-bapak yang sama-sama mengharapkan ridha serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha suci dan Allah yang maha tinggi, yang masih mengizinkan kita semua untuk berhimpun pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Ucapan terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya teriring doa jazakumullahu khairan katsira saya sampaikan kepada Qaimul Masjid Abu Bakar As-Siddiq Raja Polah Kabupaten Tasikmalaya ini yang telah berkenan mengundang saya pada kesempatan pagi hari ini. Ibu dan bapak yang saya muliakan, 3-4 tahun terakhir ini, di sejumlah kesempatan, saya sering mengungkapkan, terutama di tempat saya berada, yakni di kota Bandung, terkait sebuah gerakan yang saya gagas dengan sejumlah teman-teman, yakni gerakan rujuk ilal bait, gerakan kembali ke rumah, gerakan memperbaiki rumah, gerakan memperhebat, memperkokoh dan menguatkan keluarga. Kenapa kemudian saya memilih jalan tersebut? Karena kurang lebih di 3-4 tahun terakhir ini saya menyaksikan ada sebuah keunikan yang terjadi di sebagian keluarga umat Islam di Indonesia. Keunikan itu adalah ada begitu banyak ibu dan bapak, lisannya terampil berbicara tentang negara, mengkritik pimpinan negara, tapi lalu kemudian di sisi yang lain, lidahnya keluh ketika ia harus berdakwah dalam konteks mengokohkan dan menyelamatkan keluarga dari siksa api neraka. Kalau bapak dan ibu tidak percaya, silahkan cek WA grup, baik itu WA grup keluarga bapak-bapak ataupun WA grup yang ada di jamiah kita. Sangat jarang kita bicara tentang keluarga kita. Sangat jarang kita bicara tentang kualitas ibadah anak-anak kita serta keturunan kita. Sebagian dari kita lebih terampil berbicara tentang negara, berbicara dan mengkritisi negara.
Saya sering menyampaikan, mengkritisi negara itu baik dan sehat. Bicara tentang negara pun baik, karena agak sulit nampaknya syariat bisa tegak tanpa kekuatan negara. Tapi di lain sisi izinkan saya menyampaikan, fondasi utama dari baldatun thayyibatun warabun ghafur itu adalah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Oleh sebab itu di kesempatan pagi menjelang siang ini, saya ingin mengulang pelajaran-pelajaran yang tentu saja ini pernah kita dapatkan dari guru-guru kita, dari ulama-ulama kita, yakni terkait dengan persoalan keluarga. Ibu dan bapak yang saya muliakan, keluarga ini terbentuk dari proses yang disebut dengan menikah. Dan izinkan saya menyampaikan, dalam hidup tidak ada ibadah yang lebih panjang ketimbang menikah. Ibadah terpanjang selain menikah misalkan itu adalah saum di bulan Ramadan 30 hari atau 29 hari. Tapi durasinya pun terbatas, dari mulai maghrib, dari mulai subuh sampai maghrib tiba. Setelah maghrib kita lalu kemudian sudah terbebas dari ikatan-ikatan syar'i yang kemudian membentuk peribadatan saum yang kita lakukan di bulan Ramadan. Ibadah lain yang kemudian agak panjang selain ibadah saum di bulan Ramadan itu adalah ibadah haji. Ibadah haji juga sebetulnya tidak panjang-panjang amat. Ibadah haji adalah ibadah yang kita lakukan dari mulai tanggal 8 Dzulhijjah selesai tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi haji itu nggak lama, Pak. Tapi karena jumlah maskapai penerbangan kita terbatas, maka kemudian haji Indonesia termasuk haji yang memiliki durasi sangat lama, hampir 40 hari. Jadi untuk ibu dan bapak ketahui, haji itu nggak 40 hari. Haji itu hanya dari mulai tanggal 8 kurang lebih sampai tanggal 13. Bahkan ada yang menyelesaikannya di tanggal 12. Jadi durasinya hanya 45 hari. Kenapa lalu kemudian haji biasa di kita harus menunggu sampai 40 hari? Itu sebetulnya hanya nunggu waktu pemberangkatan dan waktu perpulangan. Setelah itu ibadah yang agak panjang namanya sholat. Sholatnya pun sholat tarawih, yang di Tasikmalaya dan sekitarnya dimulai dari mulai pukul 7:30, berakhir biasanya maksimal pukul 8:30. Uniknya untuk ibadah-ibadah yang pendek ini, secara umum bapak dan ibu punya kitabnya, punya rujukannya. Sebagian dari bapak dan ibu punya buku tentang pengajaran sholat, sholat yang sesuai dengan Quran dan hadis. Sebagian dari bapak dan ibu serius mempelajari fikih saum Ramadan. Tapi saya agak kurang yakin di tempat ini ada kurang lebih 10% jamaah yang pernah secara khusus belajar terkait dengan fikih pernikahan. Sok acungkan tangannya di sini. Siapa yang sebelum menikah kursus khusus terkait dengan fikih munakahat? Padahal itu ibadah terpanjang, Pak. Ibadah itu diawali ketika akad nikah diucapkan sampai kita terpisah dari pasangan hidup kita, yang mudah-mudahan perpisahannya itu karena husnul khatimah tiba. Dan yang paling membuat saya sakit hati adalah ketika seorang asatid saja hendak menyampaikan pesan pernikahan dalam bentuk khutbah nikah. Yang unik biasanya khutbah nikah juga dibuat sependek dan seringkas mungkin. Saya kalau mau ngasih khutbah nikah itu belum apa-apa sudah dilobi sama MC-nya. Ustadz mohon maaf, nanti khutbah nikahnya mudah-mudahan tidak lebih dari 15 menit. Ari dangdutanana ti jam 11 beres tepin ka jam 2. Acungkan tangannya. Siapa di sini yang kalau mau menikahkan anaknya serius ngurus siapa ustadz yang akan menyampaikan khutbah nikah?
Serius mana? Ngurus ustadna, mempersiapkan ustadna, atau cateringna? Tempat harus di sini, cateringnya harus ini, hiburannya harus ini. Hari khutbah nikah ku KUA we. Nah, saya ingin menyampaikan kalau proses awalnya seperti ini, maka bagaimana mungkin kita betul-betul bisa membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Sehingga cara sebagian umat Islam Indonesia membangun keluarga itu kadang tidak berbasis Quran hadis, tapi berbasis kultur dan kebudayaan yang terbentuk. Saya kasih contoh. Tolong tunjukkan pada saya sepotong hadis saja yang menunjukkan urusan kasur, dapur, dan sumur adalah urusan perempuan. Saya pernah mengalami posisi ketika saya digibah oleh jamaah yang ada di kompleks saya. Alasannya apa? Dulu ketika hidup kami sangat sederhana, istri saya beres nyeseh, kemudian dia harus pegang bayi saya. Karena dia pegang bayi saya, abdi popoe. Itu jadi isu. Iya, tanya Ustadz datanya piraku aya lalaki popoe. Cik tunjukeun aya teu dalil nu ngalarang. Kemarin, ini cerita di organisasi saja. Kemarin itu ada keluhan dari teman-teman pemudi Persis di Kabupaten Bandung. Mereka ngobrol gini, Ustadz kunaonnya upami pemudi bade rapat, kedah beberes heula di bumi, tapi upami pemuda bade futsal sareng mancing, tara beberes heula. Kenapa hal itu ada? Karena yang membentuk keluarga itu bukan syariah, tapi kultur dan kebudayaan. Oleh sebab itu mari kita perbaiki itu. Ini menikah. Menikah itu ibadah terpanjang sepanjang hayat. Bayangin saja, taraweh dengan formasi 4-4-3 itu beres rakaat keempat, kita bisa santai dulu. Dan kita tidak terikat dengan tarawih. Bisa minum dulu, bisa santai dulu. Tapi ibu dan bapak menikah, sejak akad nikah sampai husnul khotimah tiba, bapak ibu terikat dengan aturan pernikahan. Kan bapak ibu nggak bisa gini, Pak, mamah teh rada capek, iya teh dina nikah teh kenging teh cuti 3 dinten we. Kan nggak bisa. Oleh karena itu hari ini yuk kita belajar kembali tentang pernikahan. Rumah tangga diawali dengan menikah. Menikah diawali dengan akad nikah. Ibu dan bapak yang saya muliakan, akad nikah dalam perspektif agama kita disebut sebagai mitsaqon ghalidho. Kosakata mitsaqon ghalidho dari 6236 ayat suci Al-Quran itu terulang hanya sebanyak 3 kali. Dan pengulangan ini juga penggunaan kosakata mitsaqon ghalidho ini hanya ditujukan untuk hal-hal yang penting dalam peradaban umat manusia. Saya berikan contoh. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 pada ayatnya yang ke-7, Allah subhanahu wa ta'ala mempergunakan kosakata mitsaqon ghalidho untuk menunjukkan betapa agung dan sakralnya perjanjian antara Allah dengan para ulul azmi. Siapa ulul azmi ini? Nabi-nabi yang terpilih. Bayangin, nabi itu manusia terpilih. Ulul azmi, nabi-nabi yang terpilih. Berarti ulul azmi ini adalah imamnya para nabi. Kurang lebih seperti itu. Kita mengenal ulul azmi itu Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh.
Allah membuat perjanjian dengan 5 nabi yang keren luar biasa ini, dan Allah menyebutkan perjanjian ini disebut sebagai mitsaqan ghalidha. Yang kedua, dalam Al-Quran surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat ke-154, Allah kembali mempergunakan kosakata mitsaqan ghalidha untuk menunjukkan betapa agung dan sakralnya perjanjian yang dibuat oleh Allah dengan Bani Israel. Pak, Bu, sekarang kita lihat ya, kalau ada orang dilantik, biasanya mereka disumpah dengan mengangkat kitab suci di atas kepala mereka. Kalau Muslim pakai Quran, kalau agama yang lain pakai kemudian kitab-kitab suci atau kitab-kitab yang dianggap oleh mereka sebagai kitab suci. Bani Israel, Pak, ketika disumpah oleh Allah, itu yang diangkat bukan Taurat. Yang diangkat di atas kepala Bani Israel itu adalah Bukit Tursina, disimpan di atas kepala mereka. Lalu Bani Israel diminta oleh Allah untuk sumpah setia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjanjiannya agung. Baru kemudian yang ketiga, dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-21, Allah mempergunakan mitsaqan ghalidha untuk menunjukkan betapa agung dan sakralnya proses akad nikah ijab qabul antara laki-laki dengan calon mertuanya. Oleh sebab itu, akad nikah itu saya sering sampaikan tekenging hehereyan. Kalau di sini ada petugas KUA, saya minta petugas KUA itu nggak boleh main-main dengan alasan biar rileks. Karena biasanya hal semacam itu lalu kemudian menghilangkan kekhusyuan. Maka ditanya heula calon panganten teh, ieu sanes calonna pan boloon nu kitu teh. Saya kemarin memberikan khutbah nikah itu 2 hari berturut-turut. Hari Jumat saya menyampaikan khutbah nikah di Singapura, ada yang nikah di Masjid Sultan. Lalu kemudian keesokan harinya di Hotel Sultan yang ada di Senayan di Jakarta. Saya itu, Pak, Bu, itu sampai menitikkan air mata karena ternyata dakwah kita itu berhasil. Sekarang MC-MC itu sudah biasa ngobrol gini. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, selepas pelaksanaan ijab qabul diminta kepada ibu dan bapak untuk tidak bertepuk tangan, tapi lalu kemudian mengganti dengan doa barakallahu laka wa baraka alaika wa jam'a bainakuma fi khair. Pan baheula mah beres ijab qabul teh kepro. Kunaon cik belengep kene. Ayeuna urang rada pinter jadi kita pakai doa. Jadi saya ingin sampaikan terutama untuk anak-anak muda yang belum menikah, Anda nanti kalau baca ijab qabul itu sama kedudukannya Anda dengan ulul azmi. Disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh para malaikat Allah, dan janji itu bukan janji yang mudah. Lalu beres nikah apa? Beres akad nikah apa? Selepas kemudian seorang laki-laki mengatakan tarima abdi nikah bla bla bla, lalu kemudian dinyatakan sah, pada saat itu juga dia lalu kemudian mendapatkan SK pertama dia sebagai seorang suami. SK-nya nomornya unik 666. 666 itu surat ke-66 ayat ke-6. Surat ke-66 itu surat At-Tahrim pada ayatnya yang ke-6. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Saya dan Bapak waktu dulu kita baca akad nikah, ketika kita beres membacakan akad nikah, ketika itu pula kita diberikan SK oleh Allah. Hei, pastikan kamu, pasangan hidupmu,
anak-anakmu, keturunanmu masuk surga secara berjamaah. Jadi tugas orang mengukur hiji Pak, nyanak jalan-jalan, bojo urang, sareng murang kalih urang, lebet ka surga. Oleh sebab itu saya sering menyampaikan dalam sejumlah seminar pranikah, tujuan utama menikah dalam Islam itu bukan bahagia, tapi lebet ka surga. Karena kalau tujuannya bahagia, standar orang bahagia itu beda. Tadi saya berangkat dari rumah pukul 3. Saya bilang ke istri dan anak-anak saya, sejak tadi malam saya katakan kepada mereka, besok 2:30 harus sudah bangun, ikut sama papa ngaji di Raja Pola. Dengan logika apapun, bangun 2:30 itu nggak mudah dan tidak membahagiakan. Tapi saya memilih jalan itu karena saya paham, hirup di dunia malainjang bagja, tapi bakal kasawarga. Jadi tadi saya bangunin semuanya 2:30. Papa mandi dulu nggak? Untuk 2 anak saya bilang mandi. Yang 1 anak cukup kamu gosok gigi, cuci kaki. Nggak nyaman. Tapi kalau kemudian ketidaknyamanan itu adalah jalan yang harus kita pilih agar kemudian kemungkinan kita masuk surga lebih besar, pilih jalan itu. Bapak punya gaji hanya cukup untuk makan dan minum, tidak untuk berfoya-foya, tidak cukup untuk bersenang-senang, nggak cukup buat beli baju baru. Tapi kalau dengan hal itu Bapak bisa ruku dan sujud kepada Allah dengan lebih sempurna, pilih jalan itu daripada kemudian Bapak menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Itu pilihan. Itu pilihan. Kemarin ketika ada penganugerahan pahlawan nasional, tahun ini yang terpilih sebagai pahlawan nasional atau ditetapkan pahlawan nasional di Jawa Barat itu Kiai Haji Ahmad Sanusi. Beliau anggota BPUPKI sekaligus pendiri Ormas PUI, Persatuan Umat Islam. Saya nganter gubernur ke Jakarta, ngobrol dengan keluarga Kiai Haji Ahmad Sanusi. Karena ia tahu saya dari keluarga besar Persis, dia ngobrol, alhamdulillah ya, setelah Persis kadernya ada yang jadi pahlawan nasional, Pak Nasir. Hari ini PUI juga punya pahlawan nasional, Kiai Haji Ahmad Sanusi. Lalu kita bincang tentang Pak Nasir. Pak Nasir itu Pak, itu Perdana Menteri. Perdana Menteri itu kepala pemerintahan. Anggaran yang ngurus itu Perdana Menteri, bukan Presiden. Kekuasaannya luar biasa. Tapi Pak Nasir hidup dalam selimut kesederhanaan yang luar biasa. Kenapa Buya Nasir memilih itu? Karena Buya Nasir ngerti bahwa hidup itu adalah cara bagi kita untuk menghimpun amalan-amalan yang akan ngantar kita ke surga. Ikhwatu iman yang saya muliakan, oleh sebab itu silahkan kita mengevaluasi diri. Apakah tindak tanduk kita di keluarga, terutama untuk kaum bapak sebagai pemimpin di keluarga, sudah memudahkan langkah kita, pasangan hidup kita dan anak-anak kita juga keturunan kita masuk surga, ataukah belum? Kalau kemudian ternyata selama ini kita keliru dalam menetapkan tujuan hidup, maka saatnya kita memperbaiki tujuan-tujuan itu. Saya kasih contoh. Siapa di sini yang akan menyebut bahwa kehidupan antara Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Az-Zahra itu bahagia? Kalau ukuran yang dipakai adalah ukuran manusia, kehidupan Ali dan Fatimah itu jauh dari bahagia. Bapak Ibu kalau datang ke Istana Topkapi yang sekarang di Istanbul, Turki, sudah berubah jadi museum, Bapak Ibu akan lihat itu ada beberapa chamber, ada beberapa kamar membentuk U. Ketika kita pas datang, kita akan masuk ke ruangan tempat peninggalan barang-barang sejarah Turki Utsmani. Mewah sekali. Bahkan yang unik, kita akan menemukan piring yang terbuat dari emas,
tempat para sultan makan, yang sesungguhnya dalam konteks syariat hal tersebut terlarang. Terus keliling sampai nanti kita akan ketemu chamber, kamar khusus. Di kamar khusus ini semuanya adalah peninggalan Nabi. Dari mulai gigi Nabi yang tanggal di Uhud, janggut Nabi, pedang Nabi, sampai kemudian di pinggirnya itu ada pakaian yang dipergunakan sehari-hari oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Saya ketika ngelihat baju Siti Fatimah itu berurai air mata saya. Kenapa? Ini anak Nabi. Nabi itu bukan hanya ustadz, dia itu kepala negara, dia itu kepala pemerintahan. Tapi lalu kemudian pakaiannya persis dengan karung goni, yang kemudian di sebagian tempatnya itu ada yang sobek lalu kemudian dijahit kembali. Itu Ali punya istri pakaiannya semacam itu. Sok patarosanana di dia cung ibu-ibu anu rido nganggo acuk tina karung goni, atau tina sesebitan tepung cap kaki tiga teh segitiga itu. Nah moal ayat. Yang kedua, Fatimah dan Ali punya rumah nggak? Punya. Ubinnya dari apa? Dari marmer bukan? Bukan. Dari keramik bukan? Bukan. Dari tehel bukan? Bukan. Ali itu disebut sebagai Abu Turab, ayahnya tanah, karena sering kali Ali tidur hanya beralaskan tanah. Di Indonesia kalau ada rumah yang alasnya tanah, menurut Departemen Sosial itu disebut sebagai keluarga prasejahtera. Bagja teu. Henteu. Oleh karena itu jelas tujuan nikah mah masuk surga. Tujuan kita milih mantu adalah agar anak kita lebih mudah masuk surga. Lamun kira-kira calon mantu teh matak ngahesekeun budak urang asup ka surga, talapung ti ayeuna keneh. Salat teu bisa, ngimaman teu bisa, maca Quran teu bisa. Ya? Pak, bapak teh sok diajarkeun kieu sareng ibu teh. Kepala keluarga itu imam. Jadi kalau kita milih mantu, anak kita perempuan, berarti kita milih imam. Ongkoh orang terek milih imam, tapi pertanyaan awal dupi encep damel di mana? Saya dulu ketika PDKT sama istri saya itu, Ustadz Emon itu manis sekali, banyak modusnya. Saya mau datang, katanya saya masih ingat betul. Sok tatan bilih badai kaela maka dia teu naon, tapi engkenya dinten Ahad ba'da asar. Ba'da asar saya datang 4:30, diajak ngobrol sampai maghrib. Tos maghrib ke Masjid Husnul Khotimah. Di situ tuh Pak, di Masjid Husnul Khotimah itu di situ ada Ustadz Uus Muhammad Ruhiyat, ada Ustadz Wawan Sofan Solehudin, ada Ustadz Dede Tasmara, Ustadz keren di Bandung itu ngagunuk di Husnul Khotimah. Yang jadi imam biasanya bapak mertua. Tiba-tiba bapak mertua bikin modus, malik ka tukang. Apa teh rada kirang sehat, sok aa ngimaman. Samarukna uing teh bodoh apa teh modus ngecek eta teh. Untungnya gini-gini ini kan saya orang Tasik Pak. Catat, orang Tasik itu punya kelebihan. Pilihan hidup bagi orang Tasik itu banyak. Satu, jadi entrepreneur, terbukti tukang kredit di mana-mana. Dua, jadi penyanyi dangdut. Yang ketiga, jadi kiai. Dan suaranya orang Tasik itu bagus-bagus. Jadi kalau bapak ibu nyanyi balonku nadanya keliru, batal jadi orang Tasik. Silung nyanyi balonku ge. Orang Tasik itu bagus. Dan secara umum orang Tasik itu spiritualitasnya keren.
Sagelo-gelona tukang mabok di Tasik disebut kiaina, disiksa ku polisi mah Tasik diduruk. Sok harita nu ngaduruk Tasik saha? Nah santri dah lain. Ngaduruk lagi baru nyebut anjing teh cenah. Dari dia tato. Tapi spiritualitas kita tumbuh, Pak. Makanya saya kalau ada orang polisi, tentara ditugaskan jadi Kapolres atau Dandim, saya sering ngobrol ke Kapolres dan Dandim. Ingat ya, Tasik itu beda kultur. Nah, balik lagi, saya lalu kemudian jadi imam. Karena saya tahu itu pengetesan, saya baca surat agak panjang. Ingat Pak, kita itu manusia. Kita itu manusia. Sesekali pencitraan. Tapi pencitraannya keliru karena di rakaat pertama saya baca Al-Baqarah 2 ruku sekaligus. Kan panjang teuing. Pas beres sedikit aku apa teh? Hade ngimaman teh cenah. Ngan teu nyunah. Da magrib mah kuduna pono. Nah itulah Pak, kalau nggak ikhlas tetap aja ketahuan Pak. Ya, gitu. Tapi saya seneng. Bahkan mohon maaf, sampai saya menikah tanggal 4 Januari 2003, mertua saya nggak tahu pekerjaan saya apa. Jadi pede pisan mitoha teh simkuring teh tiasa maparinan tuang kapun bojo. Sampai saya nikah, orang tua saya nggak ngerti kerja saya apa. Sampai selepas saya masih ingat betul waktu itu mertua mau ngasih SPP buat anaknya. Saya bilang Pak tekedah. Baru dia nanya, emang tatan teh damal naon? Ah biasa we. Kunaon biasa da teu boga. Dulu saya ngajar anak-anak ITB yang mau S2 ke luar negeri untuk menyelesaikan sertifikat Deutsch als Fremdsprache. Itu kayak TOEFL dalam bahasa Inggris. Ini TOEFL dalam bahasa Jerman. Saya ngajarin itu untuk anak-anak yang mau S2 ke Jerman, anak-anak ITB. Gaji saya 250.000 per bulan. Tapi hirupnya banyak. 250.000 per bulan tahun 2003. Hirup, Pak. Jeung genut deh ayeuna. Jadi bagi yang kelihatan kan anak-anak muda yang kelihatan dari sorot matanya pengen nikah tapi hidup masih agak miskin, tenang. Sok we nikah. Insyaallah ripuh. Nyaripuh atuh hari kalau tidak memperbaiki diri mah. Itu enggak usah, dalam Al-Quran ada kalau saya menikah lalu kemudian Allah akan mengkayakan. Tapi anger kudu gawe sate. Lain sholat duha we aya kieu. Sumbing Pak Haji Dadang, Pak Haji Dadang sok sholat duha tara. Ah paling ge saminggu sakali. Nah hanya Pak Haji Dadang mah saminggu sakali tapi beunghar ari abdi mah tiap poe. Di dieu anger siga kieu. Da siapa teu gawe atuh. Ya gitu. Oke, kita lanjutkan. Ibu dan bapak yang saya muliakan, itu bagian kedua, itu bagian ketiga, itu tugas. Bagian ketiga, terus keluarga yang kemudian akan berumah dalam cinta dalam tangga menuju surga itu karakternya kayak gimana? 1. Almarham. Jadi keluarga muslim yang baik itu adalah keluarga yang dibangun atas dasar cinta dan mampu menumbuhkan benih cinta dalam keluarga. Oleh karena itu saya sering ditanya, Ustadz saya itu kan harus taat sama orang tua. Sekarang orang tua teh menjodohkan saya dengan si anu, tapi abdi teu bogoh, kumaha? Ulah kudu bogoh. Ustadz dan ini sareng aki abdi ge kawitna teu bogoh. Terus kumaha? Tapi dah tetep nikah. Bagja nya gaduh murang kali ya. Boga budak mah eueuh kaitanana jeung cinta atawa hanteu sate. Nu penting mah sare we duaan. Da teu make rasa ge anger boga budak mah tuh. Lalu ditanya, Ustadz kenapa nikah itu perlu dengan cinta? Ingat, kebayang nggak? Pak Haji Dadang nikah tuh sabaraha tahun? 45 tahun. Bayangin Pak Haji Dadang 45 tahun nikah. Kabayang teu lamun Pak Haji Dadang teu bogoh ka Bu Haji Dadang.
Tiap monok teh pas ningali teh astagfirullah, astagfirullah. Eta teh kasiksa 45 tahun teh. Dan kalau nggak cinta, kalau ada masalah, maka masalah itu akan membesar dan membakar rumah tangga kita. Tapi lamun kubogoh itu muncul pemakluman, muncul tafahum. Kubogoh masalah kita boga gawe ge lucu we. Ya saminggu 2 minggu. Dari sebulan 2 bulan baru datang. Kan gitu. Pak, Bu, saya ingin kasih fakta ya. Fakta ini menyakitkan, sekaligus unik. Kemarin waktu pandemi, itu kan muncul berita. Dan berita itu bikin malu sekali. Karena berita itu berasal dari Jawa Barat. Beritanya apa? Beritanya adalah terjadi antrian orang untuk perceraian di Kabupaten Bandung. Pan eta teh teu kaharti. Orang waktu pandemi itu diam di rumah. Harusnya kan kalau orang diam di rumah ketemu tiap hari kan cinta itu makin tumbuh. Tapi kunaon ku panggih teh bet jadi cerai. Berarti memang kieu teh meureunannya kawinna teh teu bogoh. Ari eukeur gawe mah tiap poe kaluar minimal aing mah teu rudet teuing aing lumayan teh temen ka sore teu panggih jeung si eta. Ari ayeuna si eta tiap poe panggih anjir sieun deui. Rudet meureun karasa. Geus lah aing mah cerai coba. Parah kan? Oleh karena itu saya ingatkan ke Bapak. Bapak sama seperti saya. Kita punya tanggung jawab, Pak, milihin mantu. Kan tugas orang tua itu ngasih nama, terus puguh hari akekah segala rupa nama ngasih nama, lalu kemudian ngasih pendidikan, dan di level paling akhir kita milihin mantu, milihin pasangan hidup. Itu tanggung jawab kita dan hak prerogatifnya ada di kita. Tapi kalau boleh saya bermohon, pastikan pilihan Bapak itu juga disetujui oleh anak Bapak. Bapak nggak boleh kayak diktator. Nges kasih eta santri bager teman santrina Ustadz Tatan bager. Nges kawin karinya Bapak da teu bogoh. Lah, bogoh mangke ge datang cek saha. Aya nu dipaksa kunaon teh iraha datangna teu datang-datang cenah bogoh teh. Kan gitu. Lalu kemudian kalau Rasul gimana caranya membangun cinta dalam keluarga? Kita kan udah nikah nih. Gimana caranya agar keluarga kita tetap berumah dalam cinta? 3, 1 kasratut tahadi kata Nabi. Apa kasratut tahadi itu? Biasa mengapresiasi, biasa memuji, biasa berterima kasih, biasa sama-sama memberikan hadiah, saling memberikan hadiah gitu. Pak, menurut Maslow dalam teori basic needs-nya, salah satu kebutuhan dasar manusia itu adalah diapresiasi. Bapak sekarang coba lihat pakaian Bapak, kan dipadu-padankan. Komo ibu-ibu mah, rek ngaji teh. Ngaji nama nganukur sajam, aya anu bersolek nama sajam setengah. Komo di Bandung mah tepikeun ka make make up artis. Mua ya. Aya di muana 2 jam, ari ngajina sajam, tina sajam 45 menit ngobrolkeun ustadna. Parah kan? Bu, ibu-ibu tuh cantik coba lihat. Ibu tanya nganggo kudung warna koneng. Lalu kemudian sepatu koneng, lalu kemudian tasna koneng, kan gitu. Bahkan saya secara umum Pak, kita melihat ibu-ibu itu tas dengan sepatunya itu pasti dalam gradasi warna yang sama. Oleh karena itu saya ingetin bapak-bapak, jangan pernah tertipu oleh ibu-ibu. Ini tegas, ini fatwa hari Ahad. Karena ibu-ibu itu Pak, kalau minta ke bapak sepatu, itu artinya sebentar lagi dia minta tas. Mun kira-kira can boga jang tasna, tong dibere sapatuna. Kenapa sih harus dipadu-padankan? Ibu mesti ngaku dengan jujur, ibu ingin diapresiasi.
Ada yang nanya sama saya, Ustadz boleh nggak manusia itu pengen dipuji? Boleh. Dan itu mah basic needs. Bohong kalau ada orang dia nggak mau dipuji. Abdi mah ikhlas, abdi mah alim dipuji, nu penting mah Allah dedeh ke abdi teu. Dina hate leutik nama ayat teh. Yang nggak boleh itu kita saking pengen dipujinya, akhirnya kita pupujieun dan cara kita untuk diapresiasi salah. Itu yang diharamkan oleh agama. Ibu kalau punya anak pinter seneng nggak? Kunaon seneng? Da lain ngan ukur pedah anak orang kira-kira masa depannya cerah. Minimal orang bakal kapuji. Nyanya budak teh pinter, sigana inungna bener ngajarna. Didinya teh aya kalimat sigana, tapi inungna teh atoh. Padahal ngan ukur sigana. Bahkan yang paling unik meskipun kalimatnya begini, etanya budak pinter, padahal inung nama baheula bodoh. Inung nate anger atoh, sanajan disebut bodoh. Kita biasa kok. Dan kita nggak usah lalu kemudian sampai menghilangkan perasaan kemanusiaan kita, nggak apa-apa. Sampai Robiah Al-Adawiyah makan sairna teh matak pikaru deteu nu ngadenge. Kan Robiah Al-Adawiyah mah kalimatnya kan luar biasa. Aku teh ngerasa nggak pantas masuk ke surgamu, tapi aku takut dengan nerakamu. Cik jelema nu kitu kudu diasupkeun ka mana? Ya itu kan syair ya, syair sufi yang menunjukkan ketawaduan. Tapi pada intinya kita boleh diapresiasi. Oleh karena itu gimana cara membangun cinta dalam keluarga? Bapak biasakan memuji istri, tapi sesekali Pak. Ulah sering teuing. Komo pujiannya itu tidak proporsional, itu salah. Ningali istri kerudukna panjang, ih mamah mani geulis soleha. Isukna pamajikan make rok mini, ih mamah mani sensual eksotis. Tah salaki kitu mah sakali salaki euple. Eta mah sigana bisa ditukar tamah. Kan gitu. Ibu juga sama, Bu. Ibu tuh kalau bisa itu mengapresiasi suami minimal sebulan sekali. Ketika suami ngasih gajinya sama ibu. Da bapak teh Bu, atoh eta teh. Ieu mah aya nu nikah tepikeun ka puluhan tahun, pamajikan teh teu pernah nganuhunkeun ka salaki. Tapi hebatna lalaki dikukut teh pamajikan nu kitu ge. Jeung diparaban. Allah Karim. Oleh karena itu saya kalau ngajinya saya di Kahatek ya, kalau saya ngajinya di Ranca Ekek kan gajihna teh tahu mesti kene osok di amplopan. Saya suka gini, kalau suami Anda ngasih gajinya dalam bentuk amplop sama Anda, saya minta jangan dibuka dulu. Kunaon? Sabab beda eusi, beda cara nganuhunkeun. Biasana gaji teh 6 juta. Pas ditingali aya 4,5 juta. Pan cara nganuhunkeun ge beda. Nuhun Pak. Jazakumullah khairan kasiro. Cek salakina naon? Amin kehead. Darudat atuh. Kenapa kayak gitu? Dah ngadoa mah teh kenging kitu. Siga ibu-ibu budakna baung, ari maneh. Didoakeun sia sing beunghar. Moal didangukeun ku Allah ge doa kitu. Kenapa? Karena syarat doa itu dalam ajaran kita tadarruan wa khufyatan. Kita berdoa itu Bu harus tadarruan, merendah di hadapan Allah, wa khufyatan, dengan setengah berbisik. Itu doa. Ya makan di pelemburannya lamun hujan teu turun wae kan osok nadom. Nadom nate mani cecelewengan di masjid teh. Alaina midroro mugi Gusti miwarangan ti langit nurunkeun hujan anu gegeyeran. Coba tuh eta teh ngobrol ka saha, Bos?
Malaikatnya kalah kagak gitek kieu. Come on, Anda itu berdoa sama Allah. Berperilakulah seperti Anda ketemu dengan atasan Anda. Ya Allah, mugi Gusti tiasa ngalungsurkeun hujan anu manfaat, anu barokah. Kan gitu. Nah, ini kritik aja ya. Meskipun tentu Allah tidak sebaperan saya. Tapi kan adab itu harus dijaga. Itu kasratu tahadi. Yang kedua, kasratu intisalu ma'ahu. Biasakan berkomunikasi dengan cara baik dan beradab. Bapak tahu Rasul itu manggil istrinya Aisyah dengan panggilan Ya Humaira. Ada yang nanya sama saya, Ustad kunaon urang teh kedah ganduh landihan kanggo garwa. Sederhana, agar istri tahu kapan bapak merasa tidak nyaman dengan istri. Contoh, saya manggil istri saya Say. Kalau saya marah cukup dengan gini, La. Udah, dia ngerti. Kabayang teh lamun bapak tiap dinten ngobrol teh ku cara nu sami. Cik, bapak ingin ngasih early sign, pertanda awal bahwa bapak marah dan tidak suka dengan cara apa? Akhirnya teh harus membentak. Rasul ke Aisyah selama memanggil Ya Humaira, artinya kehidupan keluarganya baik-baik saja. Tapi kalau Rasul sudah mengatakan Aisyah, berarti ada sesuatu yang keliru. Pan babari ari kitu mah nunjukeun ngamak jeung henteu. Coba lamun tiap poe manggil garwa teh kieu inung budak. Da teh ke bojona ge saru naon atuh sate bapak budak. Biasakan pakai bahasa baik. Sok Pak, ari bapak nyebat garwa teh naon. Tapi tentu panggillah istri dengan panggilan yang kira-kira membuat dia senang. Kenapa Aisyah senang disebut Ya Humaira? Karena Bunda Aisyah itu Pak, Bu, kulitnya itu putih. Kalau terkena cahaya matahari kayak gini, itu berubah memerah. Otomatis tanpa harus pakai blush on. Kan pun tadi orang namanya kulit hidung pakai blush on jadi geuneuh. Isi etanya si Lesti Bilar cenah gitu. Tas dicekek gitu kan karunya. Aduh, puntennya ieu malah serius abdi mah. Nu kinten-kinten rada bodas kolot mah teu kedah maksakeun nya. Sanes hideung bodas kolot eta teh. Kan gitu. Cari yang paling indah. Tapi lamun garwa urang punten genut, nggak usah lalu kemudian maksa genut ke mana. Eta teh Pak, istri mah disebut geuli 1000 kali teu napak, disebut genut we sakali eta teh inget dugikeun ka yaumul hisab. Ya, jadi cari panggilan yang enak ya. Ibu juga ke suami sama ya. Itu kasratu intisalu ma'ahu. Oleh karena itu, Bu, ibu juga kalau minta sesuatu sama suami itu turutan garwa-garwa Rasul. Istri Nabi itu Pak, kalau minta ke Nabi itu biasanya waktu lobi ya, kalau ada keinginan itu ba'da isya sebelum tidur dan memintanya di tempat tidur. Dipeluk suami teh, ibu tidur di dadanya. Lalu kemudian ngobrol gini, Pak, enying tehnya bade ngaos di abas. Kumaha kitu mah? Kumahanya rada isin ngobrol nanti sok kumaha. Cek ibu teh kieu. Pan kieu nya panya. Ahad nu itu mamah teh kudung teh koneng. Nu kamari koneng. Manya mamah teh enying kedah koneng. Pan mamah teh sanes DPP Partai Golkar. Bapak kan hoyong mamah teh solehah, mamah manyuhunkeun ieu mah pami aya rizkina. Sakali deui pami aya rizkina. Hoyong hiji wae mah kerudung engal.
Eta teh salah kita enak Bu dikitu. Ku caroge teh ditangkep hiji mah mohon Pak hiji. Sok atunya enjing meser. Enakeun Pak. Coba ieu masalah ki poe Sabtu karak balik hujanan teh tas gawe. Motor can distandarkeun. Ojol-ojol pamajikan keluar tina pantau bari ngagantawang. Pak, ari bapak teh hayang mama solehah. Salah kita kieu kumaha kitu mah. Isukan teh ngaji di Abbas. Mohon kunaon? Inget teh Pak. 2 minggu ka tukang koneng. Kamari koneng. Ari isukan kudu koneng deui. Mohon maksana kumaha pangmeulikeun atuh mamah teh kudung. Eta salaki tong boro hayang mangmeulikeun kudung. Motor anu kudu dina distandarkeun ge dibantingkeun kumaha sia we. Kan kitu. Sok atuh ya yang pandai berkomunikasi teh. Dan ingat cara kita berkomunikasi dengan pasangan hidup kita itu dijiplak oleh anak-anak kita. Kalau bapak tidak pernah memberikan penghormatan kepada ibu, jangan harap anak-anak kita menghormati ibunya. Begitu juga ibu pada bapak. Oleh karena itu saya sering ngobrol gini dengan istri. Sehebat apapun masalah kita, kita harus tetap tampil sempurna di hadapan anak-anak kita. Berapa banyak anak yang kehilangan hormat pada bapaknya karena ibunya terus-menerus berbicara tentang keburukan bapaknya. Kasup model bahasa kieu apal teu. Baheula mamah mah teu bogoh ka bapak we ngungudag. Eta budak teh tinggal tiap ningali bapana keur dahar teh nyakclak cik matana. Aing teh nya cenah urang teh lahir teh tanpa cinta. Terus ningali bapana teh ge karunya si ieu cenah kawin mang tahun-tahun bari indungna aing ge teu bogoh cenah. Ya. Yang ketiga kasratu dzikrihi. Apa kasratu dzikrihi itu? Biasakan Pak. Bapak dan ibu itu ingat, bapak dan ibu itu bersatu. Itu bukan karena cakepnya bapak dan cantiknya ibu, tapi Allah mempertautkan bapak dan ibu. Saya lahir di Tasik, istri saya orang Bandung. Kan gak boleh bapak tiba-tiba bikin hipotesa Ustadz Tatan teh nikah ka urang Bandung sabab teu aya hiji oge urang Tasik nu bogoheun ka Ustadz Tatan. Kan itu menyakitkan. Ini saksinya ada tuh, ada guru saya Pak Ahmad. Pak Ahmad tentu tahu da abdi teh kapungkur Pak Ahmadnya rada kasep jeung rada pinter. Aya di SMA teh nu bogoheun. Kenapa nikahnya sama istri saya yang orang Bandung? Takdir Allah. Oleh karena itu dalam hukum perceraian Rasul nyampein ke kita perceraian itu halal tapi enggak disukai Allah. Kenapa enggak disukai Allah? Karena pengennya apa yang dipersatukan oleh Allah maka biarkan Allah yang memisahkannya. Oleh karena itu salah satu doa yang harus terus kita sampaikan adalah ya Allah, semoga Engkau memisahkan hamba dengan pasangan hidup hamba hanya karena husnul khotimah tiba. Ikhwatu iman yang saya muliakan, itu baru almarham. Berikutnya rumah itu harus jadi almadrasah. Saya selesai 7/4 aja. Mohon maaf ya kalau agak lama, karena perjalanannya 3 jam. Makanya di jalanan 3 jam ngajina sajam, rugi itu abdi. Bari bulak balikna kan genep jam. Berapa jam? Sampai jam berapa? Oh, sampai 7:30, jadi masih agak panjang. Baik, berikutnya al-madrasah. Apa al-madrasah itu? Berumah sudah tuh di dalam cinta. Sekarang kita bikin tangga menuju surga. Gimana cara kita bikin tangga menuju surga? Jadikan rumah kita sebagai madrasah. Siapa yang punya tanggung jawab besar dalam mendidik anak-anak kita? Madrasatun ula. Ibu adalah madrasah utama anak-anak. Sebutkan sama saya inventor, penemu yang kemudian ia tidak punya ibu yang hebat. Thomas Alva Edison DO dari sekolahnya ketika sekolah dasar. Nangis di hadapan ibunya. Dia mengatakan, "Bu, kenapa ya sekolah teh nggak nerima saya? Saya bodoh ya." Ibunya ngobrol apa? "Enggak nak, kamu pinter. Tapi nggak ada sekolah yang pas buat kamu.
Karena sepertinya ibu adalah sekolah paling pas buat kamu. Ibunya ngedidik Thomas Alva Edison dengan cinta kasih yang utuh menyeluruh. Dan sampai hari ini tahun 2022 nggak ada inventor yang menemukan penemuan-penemuan baru sebanyak Thomas Alva Edison. Acungkan tangannya yang hadir di sini yang bisa ngomong karena ayah. Enggak. Kita semua di sini bisa ngobrol karena ibu. Dah beda tuh cara ayah dengan ibu mendidik anak. Nu paling gampang heula nyuapin anak. Ibu-ibu mah etanya lamun anak susah disuapin. Ini pesawat, geng. Buka pintunya. Kan gitu. Sok bapak-bapak. Sakali we hese, kaduana teh geus dicekel indungna irungna teh kieu. Dah. Beda kok. Tentu nggak semua bapak, tapi secara umum seperti itu. Ibu-ibu ngajarin anak bahasa. Nah, ini jeruk, jeluk, jeruk nak, jeyuk, sanes jeyuk, jeruk. Sampai anaknya itu bisa jeruk. Coba bapak-bapak. Iya teh jeruk, jeyuk, jeruk, jeluk papa. Hese we diganti. Apel. Cek budak nate apel tah gitu tah tadi. Jeruk nama teu beres. Anak dilatih naik sepeda oleh ayah dan ibu beda. Mungkin oleh ayah lebih cepat. Tapi tatu di mana-mana. Luka di mana-mana. Kunaon da bapak mah kieu teh. Karena ke 2 meter diantep we. Terus budak teh labuh kubrag. Cek bapana teh dengan santai seperti ini. Ingat nak. Ini pendidikan. Pendidikan apa? Bahwa hidup butuh perjuangan. Dan perjuangan kadang menghadirkan luka. Sok ibu-ibu di lapang abas eta mah 10 kuriling si boncengan teh tetep we dicepengan budak teh tepikeun ka bisa nguriling. Itu ibu. Kunaon barudak umur 5 tahun bisa nyanyi balonku, da lain pedah bapak, Pak. Bapak nggak boleh mengklaim gitu sih ke politisi wae. Pedah ibu. Oleh karena itu saya sering ditanya, Tad gimana caranya agar anak saya jadi penghafal Quran? Pilih bojo anu penghafal Quran, gampil. Bapak-bapak kan jadi ngahulang kumaha Tad da bojo abdi mah ayeuna sanes penghafal Quran, nyatong dituker tamah, Pak. Eta mah takdir bapak. Kan gini, tinggal diubah saja. Bayangin, anak kita nyanyi balonku bisa. Sebetulnya dia surat abasa bisa juga. Asal apa? Asal diubah saja balonku jadi abasa. Sebelum tidur tadi eyong-eyong budak teh. Abasa wa tawalla. Terus anak bisa. Kan gitu. Kenapa ada anak jago main gaplehna? Kelas genep jago main gaplehna. Lamun aya non ngarona teh eta mah budak teh cenah nah ngarona wae da jago main gaplehna. Kira-kira kunaon budak teh jago main gapleh? Bapana. Di imah teh bari ngabuburit teh main gapleh. Coba kalau gaplehnya diubah. Jadi rumus kimia, jadi rumus fisika. Jadi batang tubuh Undang-Undang Dasar 45. Pinter budak. Oleh karena itu saya minta ibu tolong jadi madrasah utama bagi anak. Dan bapak karena ibu madrasahnya, bapak adalah komisaris dari madrasah itu. Apapun kebutuhan ibu ACC kalau untuk pendidikan anak. Saya sering ngobrol ke istri saya gini, Mi, pokoknya mah naon wae ari jang sakola budak mah bapak mah bakal nedunan. Naon we? Kajenteng hulu dijadikan suku, suku dijadikan hulu. Lamun jang sakola budak beres. Tapi saya juga ajarin ke anak-anak, nah inget ya, lebih baik kamu beli buku baru pakai baju lama daripada kamu pakai baju baru tapi bukumu lama. Makanya anak saya yang perempuan yang di belakang itu senang sekali beli buku. Hari ini saya bawa anak saya, bawa istri saya itu, istri saya ngacung Mi.
Nah, itu istri saya. Anak laki-laki saya, Hadfar. Nah, itu anak laki-laki saya. Ngacung Kak. Nah, kuliahnya di Jogja, lagi libur. Ini anak pertama saya, anak kedua saya Zahra, Teh. Nah, itu yang cantik. Siga ibuna. Lalu kemudian yang ketiga mondok di Husnul Khotimah di Kuningan. Yang keempat Zainab. Zainab sayang. Zainab coba berdiri sayang. Ah, itu Zainab ya. Jadi saya, ibu dan bapak yang saya muliakan, saya katakan sering begitu. Jadi saya bilang kalau untuk buku, untuk apa-apa kita upayakan semaksimal mungkin. Tapi di luar itu kita utamakan untuk pendidikan anak-anak kita. Apa yang harus diajarkan? Dua saja. Satu, ilmu yang sifatnya fardu ain kalau menurut Imam Al-Ghazali. Yang kedua, ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Kalau boleh saya memohon, untuk ilmu yang sifatnya fardu ain, cukuplah kita dan pasangan hidup kita jadi gurunya. Ulah ieu mah sagala teh disubkontrakeun ka guru, ulah atuh. Minimal Al-Fatihah budak mah apalna ti urang, dididikna ku urang, diwarahna ku urang, dilatihna ku urang. Sehingga kalau sehari dia baca 17 kali Al-Fatihah, maka setiap hari dia berkirim pahala buat kita sebagai orang tuanya. Ieu mah Al-Fatihah budak teh apalna teu ti urang tapi ti guru. Guru we hayeuh menang pahala, ari urang teu meunang nanaon. Sok Fatihah mah kita yang ajarin. Lebih dari itu kalau bisa sholatnya kita ajarin. Saya bahagia punya ayah, nggak kaya raya. Ayah saya itu hidupnya diselimuti dengan kesederhanaan yang luar biasa. Tapi ayah saya ngajar saya sholat, itu sampai ruku itu disimpan gelas di punggung saya dan dipastikan gelas itu nggak jatuh untuk menunjukkan ruku saya benar. Sok ari bapak teh selama ini melakukan itu nggak? Ngecek nggak sholat anak-anaknya? Tiap hari kita berdoa, ya Allah abdi teh hoyong lebet surga sareng keluarga. Pernah nggak ngecek itu? Bapak-bapak yang ada di sini dan ibu-ibu yang ada di sini, ada yang tahu nggak? Tadi malam anaknya itu sudah sampai pada surat apa dan ayat keberapa ngajinya? Pari murang kali osok maca Quran osok tan. Kiraha nya duka. Surat naon ayeuna? Ah, duka. Ayat sabaraha? Teu terang. Hoyong lebet surga. Hoyong aja. Kunaon itu ngajawab duka? Duka. Coba benahi ya. Ulah ngobrolkeun G20 wae da Bapak kitu ketika harti G20 teh naon? Ari Vladimir Putin hadir teh nya ke Bali. Urusan Pak jeung urang mah. Teu kudu mikiran nu jauh-jauh teuing. Nu kitu esok. 2024 jauh keneh mani ditingali tiap peuting. Anies Baswedan udah dicalonin dari Nasdem ke jeung sahanya? Jeung RK atau jeung saha? Terus Pak Ridwan Kamil jadi presiden moal. Abdi we anu kantorna sareng Pak Ridwan Kamil teu mikiran eta. Karena saya nanya berulang kali sama Ridwan Kamil, Kang, ari akang teh bade janten presiden? Jawabannya satu, kumaha takdir we teh. Ai urang sok kadang mikiran rada seriusnya. Duh eta Pak Anies baladna jeung sahanya. Duh, mudah-mudahan mah jeung Pak Haji Dadangnya moal atuh. Sabab lamun Pak Anies jeung Pak Haji Dadang sorana teh raja pola hungkul eta teh. Kan gitu. Sok orang mah biar dibagi-bagi gitu tugas itu. Sok tugas kita yang paling pokok itu ngurus keluarga yang serius saja. Setelah al-madrasah, ya tadi kan ilmu yang fardu ain itu kayak ilmu ibadah. Yang fardu kifayah apa? Ada kedokteran, teknologi nuklir, teknik astronomi ya. Saya kemarin minta ke gubernur agar perwakilan dari NU Muhammadiyah Persis Matlaul Anwar PUI minimal 10 ormas terbesar itu dikasih beasiswa ke jurusan astronomi. Jadi kita kerjasama dengan ITB, kita pilih 10 santri dari ormas yang berbeda ikut ke jurusan yang sama namanya astronomi. Buat apa cik? Ameh engke hiji sawalna sarua.
Pan sakolana bareng. Iya mah ayu orang Raja Polah teh nanya ka sim kuring, "Ustaz ieu teh lebaran teh salah sarbo." Kunaon, Bu? Ah, tuh da Ustaz meh puguh ieu teh. Lontong kari teh dihaneutkeun moal. Jadi lain ngobrolkeun salat sunnah. Lain salat Id, mohon maaf, bukan ngobrol salat Id. Kan gitu. So, kalau benar umat Islam teh serius yang ngobrolin bulan Hijriah, kenapa di luar bulan Ramadan dan di bulan Dzulhijjah saya nggak pernah sekalipun nerima WA yang nanya dari jamaah, "Ustaz itu tanggal Hijril Rabiul Awal sanes." Kenapa? Karena dia fokus ke saum 13, 14, 15. Pantara anu nanya. Jadi nanya lebaran mah estuni we. Nganukur kieu, ieu teh sing puguh atuh urang teh mencit teh iraha. Ameh puguh urang nyawa jagal. Ieu teh lebaran teh iraha, ameh urang puguh nyeun lontong kari poe naon. Hanas poe Salasa rebo atuh dihaneutkeun. Padahal mah nya lamun kira-kira Salasa geus nyeun dahar we, ripuh-ripuh teuing hirup teh. Meni lontong kari kudu tanggal 1 Syawal wae. Bae teh naon da teh aya nu ngalarang tanggal 30 Ramadan ge. Moal matak jadi bid'ah. Ya. Nah gitu. Jadi harus pintar anak-anak Islam itu. Bahasa Inggrisnya harus bagus. Nggak hanya bahasa Arabnya aja. Saya minta ke Bapak, kalau anak-anak kita ini kan anak-anak Muslim, minimal dia punya 2 kemampuan bahasa asing. 1 bahasa Arab, 2 bahasa Inggris. Bahasa Arab agar dia ngerti Quran, bahasa Inggris agar dia bisa menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi. Dulu sempat ada bahasa gini, bahasa Inggris mah bahasa Injil. Eta teh boloho bapana, bahasa Injil mah ngaranna bahasa Ibrani. Matakna lamun belet tok nyieun fatwa. Rudet gitu. Jangan belajar bahasa Inggris, kenapa? Itu teh bahasa Injil. Bahasa Injil mah bahasa Ibrani, Pak. Bahasa Inggris mah sami siga bahasa Sunda. Bahkan yang paling mirip dengan bahasa Sunda itu bahasa Jerman. Karena dalam bahasa Jerman itu ada undak usuk basa. Jangan aya bahasa lemas, aya bahasa kasasama. Bahasa Jerman itu gitu. Makanya saya senang belajar bahasa Jerman. Karena tidak meninggalkan kesundaan saya. Berikutnya, keluarga itu harus jadi al-junnah. Al-junnah itu apa? Perisai. Keluarga yang baik itu keluarga yang mampu menjadi perisai. Kenapa harus keluarga itu jadi perisai? Karena bahaya itu ada di luar rumah kita. Apa bahaya itu? Bahaya itu bukan hanya hujan dan panas, Pak. Sehingga tugas Bapak itu tidak cukup bikin rumah yang kokoh, tapi pastikan keluarga itu jadi keluarga yang kokoh dalam menghadapi virus-virus yang bisa mendangkalkan akidah anak-anak kita. Sekarang kan disebut dengan sepilis, sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Sekarang itu ada kelompok-kelompok tertentu yang terus menjejali kita dengan sekularisme. Apa itu sekularisme? Paham yang memisahkan antara agama dengan negara. Jadi lamun aya ustad ngobrol politik di masjid tadi carekan. Di masjid mah geus we ngobrolkeun kumaha tahiyat anu bener, tong ngobrolkeun politik. Yey, belet. Emang ada syariah yang bisa tegak tanpa negara? Sok sebutkan satu syariah yang bisa tegak tanpa negara. Sholat berjamaah, kumaha lamun masjidnya ditutup lewat SK Bupati. Kemarin kan waktu pandemi masjid ditutup, meskipun alasannya syar'i, catat alasannya syar'i dan itu diperkenankan. Tong boro di urang Masjidil Haram gak ditutup. Zakat itu butuh legalitas negara. Haji, acan ada abdi mah alim milu negara. Ari bapak nyen paspor di mana? Manya bapak teh nelpon ka Raja Saudi, punten manawi abdi bade ka haji ayeuna. Oh mangga atuh da bapak mah orang Raja Polah langsung we ka dieu. Moal. Kita butuh negara yang pro terhadap itu. Sampai saya kemarin bilang ke Dirjen Haji kita sekarang Profesor Hilman Latif, putra kandung dari Al-Ustadz Profesor Dr. Kiai Haji Maman Abdurrahman, itu Dirjen Haji. Dirjen Haji sekarang itu anak mantan Ketua Umum Persis. Usianya masih sangat muda, pinter, lulusan McGill University Kanada. Saya ngobrol dengan Kang Hilman saya bilang,
Tarwiyah itu kan sampai sekarang belum dikasih legitimasi oleh Menteri Agama. Bisa nggak tahun depan? Kita butuh itu. Kita butuh bantuan politik itu. Oleh karena itu nggak boleh ada paham yang memisahkan negara dengan agama, Pak. Dan itu sebetulnya sudah dicontohin. Saya kasih contoh. November ini kan kita mengenal tanggal 10 ya. Tanggal 10 November itu hari apa? Pahlawan. Dinisbahkan pada peristiwa di Surabaya. Siapa tokohnya? Bung Tomo. Bapak Ibu kalau baca pidato Bung Tomo itu bikin kita merinding. Karena sebelum Bung Tomo mengatakan merdeka, 3 kali dia bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Sekarang kalau ada orang teriak Allahu Akbar, kesannya nggak cinta tanah air. Ini orang yang buta membaca sejarah. TNI awalnya TKR. TKR awalnya Brigade Hizbullah. TNI itu genealoginya, DNA-nya itu orang tua kita, para santri, para ulama. Yang ditombak-tombak mereka dan di pedang-pedang mereka itu diukir kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu kenapa kemudian kalimat la ilaha illallah muhammadur rasulullah itu kalau ada di topi, kalau ada di bendera, sekarang kesannya nggak cinta sama tanah air? Ini sekularisme. Makanya saya minta ke Bapak boleh di masjid belajar tentang fikih ibadah, tapi jangan lupa belajar juga tentang fikih muamalah, bagaimana bisnis yang baik, bagaimana kehidupan masyarakat yang baik, dan Bapak nggak boleh lupa ada fikih siasah, bagaimana syariat ini tegak di republik ini. Lalu kemudian virus apa lagi yang harus kita jaga dari rumah kita? Virus pluralisme. Apa itu pluralisme? Pluralisme itu paham yang menyesatkannya, karena ada juga pluralisme yang biasa-biasa saja. Contoh, pluralisme yang biasa-biasa saja itu adalah kesediaan kita hidup dalam lingkungan yang berbeda. Kalau pahamnya seperti itu, nggak ada masalah dengan pluralisme. Dan dari dulu orang Tasik bisa melakukan itu. Cobi di Jalan Hajat, eta nu gaduh toko kan punten ya. Itu kan etnis Tionghoa kebanyakan. Dari dulu kita biasa-biasa aja, balanya kadinya nganuhunkeun kadinya nuhun, mohon Pak Haji, biasa. Tapi yang salah itu pluralisme yang tiba-tiba memunculkan makna bahwa setiap agama jadi benar dan setiap kultur diperkenankan. Itu kan jadi salah. Nah, ingat ya, semua agama itu benar. Budak teh rieut eta teh. Lamun aya guru, mohon maaf, guru PPKN ngajarin semua agama itu benar, itu bikin pusing sama murid. Cek budak teh kieu ari agama bener mah kunaon bapak teh poe ieu Jumatan tapi Minggu henteu kebaktian. Konsisten dong. Bahkan ada orang yang kemudian membuka kalimat seperti ini, semua agama itu akan bermuara pada Tuhan yang sama. Bahaya banget. Dan dengan paham ini, Bapak Ibu tahu, sekarang di Indonesia banyak sekali orang yang melakukan pernikahan lintas agama. Di Kabupaten Sleman, di wilayah Jogja itu banyak orang Muslim nikah dengan orang non-Muslim. Mimitina mah karena atas dasar cinta cenah teu naon, tapi kan kudu aya iman. Kunaon? Karena nanti anaknya agamana naon. Teh karunya ka budak-budakna, Pak. Ningali bapak Jumatan, ningali inung kebaktian. Duh aing ieu agama naonnya Bapak Uing teh euy? Islam, inung aing Kristen, ari urang naon tungtungna teh budak teh lieur. Geus lah urang mah budak we cenah. Kagok edan. Nah, Bapak juga gitu. Ya. Lalu kemudian liberalisme. Seolah-olah kebebasan itu tanpa batas. Saya nggak berdoa Indonesia seperti Belanda ya. Saya bulan Juni Juli kemarin itu berdakwah pertama berangkat ke Paris, lalu kemudian ke Budapest, Hungaria, lalu kemudian ke Jerman, lalu ke Amsterdam. Di Amsterdam saya dapat kasus. Belum apa-apa, pimpinan pengajian Perhimpunan Pemuda Muslim Eropa di Amsterdam, dia bilang gini, Ustadz ingat ya, kalau ngaji di sini, mohon Ustadz tidak membahas persoalan aurat, terutama untuk anak-anak. Karena di sini orang tua tidak boleh
dalam tanda petik memaksa anaknya untuk menutup aurat. Karena di Belanda, Bu, anak yang usianya sudah 16 tahun ke atas, dia berhak menetapkan kehidupannya sendiri. Kalau ibu maksa anak sholat subuh, ibu bisa dipidana. Matakna urang mahnya mengpeng urang macan jadi urang Amsterdam. Urang mah urang Raja Polah keneh. Sok we budak teh teu naon dipaksa ge sangkan ibadah. Hanya dipaksanya, tentu yang paling bagus itu dipersuasi, dibibita, diyakinkan. Tapi sedikit dipaksa juga nggak apa-apa, asal jangan mempergunakan kekerasan. Tar kunaon kudu dipaksa, cik ngacung di dieu anu salat tahajud sareng salat subuhna tiba-tiba soleh nyalira. Aya. Misalkan kieu bapak-bapak teh henteu ustad abdi mah tingawitan usia 3 tahun tos biasa ka masjid abdi mah. Teu diajak kupun bapak. Abdi mah tius wa 3 tahun ge gugah ujug-ujug nyanak cai wudu abdi mah teras ka masjid moal aya. Saya pas salat tarawih dipaksa teh. Sok sa di dieu nu teu dipaksa salat tarawih. Urang teh capek teh salat tarawih keur budak. Capek, Pak. Allahu akbar urang teh kikian. Nuh aing malila iraha beres kan gitu. Tapi karena terus-menerus jadi pembiasaan, jadi kebiasaan, nextnya jadi kebutuhan. Lamun teu salat urang teh asa ripuh. Nah, Ibu dan Bapak yang saya muliakan, itu al-junnah. Yang terakhir al-mahya'us sunnah. Apa al-mahya'us sunnah? Keluarga yang kemudian akan berumah di dalam cinta dalam tangga menuju surga itu, dalam konteks tangga menuju surga, adalah keluarga yang membiasakan menghidupkan sunnah di dalam rumahnya. Sok hidupkan sunnah. Dari sunnah yang paling enteng, saya kasih contoh. Ibu bapak pasti tahu kan, kalau anak mau masuk ke kamar ibu dan bapak, anak itu wajib mengucapkan salam dan mengetuk pintu. Jadi anak itu nggak boleh masuk keluar dari kamar orang tua tanpa mengucapkan salam dan mengetuk pintu. Sokar itu tak ada murang kalihna. Tuh kan. Tok tok tok, mah, assalamualaikum. Kenging lebat. Itu kan itu nu enteng. Makan minum tidak boleh sambil berdiri. Makan dengan tangan kanan. Masuk WC dengan kaki terlebih dahulu. Ya, ditambah dengan kaki kiri terlebih dahulu. Jadi ulah kieu teh ngaripuhkeun dalil anu nyebutkeun masuk WC harus dengan kaki kiri teh ripuh. Hayeeh we jengje. Keluar dengan kaki kanan terlebih dahulu. Ke masjid menginjakan kaki kanan terlebih dahulu. Kan gitu. Itu syariat. Sok biasakan. Ya. Karena saya nggak percaya ada orang bisa menegakkan jihad kalau kemudian dia tidak menegakkan syariah yang enteng-enteng terlebih dahulu. Lamun daharna masih kene nangtung, makan bala-bala pakai tangan kanan, cengek nakunu kenca. Saya nggak percaya orang yang kayak gitu bisa jihad fisabilillah. Nu enteng wae ditinggalkeun. Kan sok itunya. Bala-bala di kanan, cengek di kiri. Lalu kemudian cengekna kuno kenca. Teu nyunah. Jangan. Makanya terakhir yang ingin saya sampaikan, saya minta orang Raja Polah itu bikinlah makanan-makanan yang sekiranya menjauhkan orang dari perbuatan yang tidak disukai Allah. Contohnya bikin gehu syariah. Gehu syariah itu gehu pedas. Karena kalau gehunya pedas maka tidak usah bawa cengek di tangan kiri. Bala-bala syar'i gitu kan. Sudah ditek-tekan cengek natetos didinya. Kan gitu. Jadi itu menghindarkan orang dari perilaku yang tidak disukai Allah. Berpahala enggak? Berpahala. Jadi gehu pedas lain gehu setan.
Eta teh setan teh lamun bisa memperadilakan Bapak, sudah diperadilakan dari dulu. Dan saya ingin kasih tahu, setan itu nggak pedes. Setan itu lebih banyak mempersepsikan dirinya dan mengenalkan dirinya dalam bentuk yang sangat manis. Sabab setan manis, maka kemudian kita sering tergoda. Tara Pak. Braga etanya, sok Bapak ka Braga. Da persis mah udah boga kantor di Jalan Perintis Kemerdekaan. Kalau saya mau ke kantor itu pasti lewat Braga. Bayangkan nyubuh di piadek dah lewat Braga tuh. Ari Braga karak tutup kan. Sok aya istri anu punten nya rengse icalan gitu nya. Panginten aya kene sesa gitu tah. Urang kana mobil ieu masih kene, urang rada ngeregereun teh ngetrok. Pak bade, coba padahal uing teh di Kopeah. Matak mending teh di Kopeah we. Di Kopeah masih kene wani. Amis Pak. Imut kieu. Pak bade. Untuk kieu Pak bade. Henteu. Makanya hati-hatilah pada yang manis ya gitu. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, saya kira itu yang bisa disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Dan saya senang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat ya. Saya juga sebagai Wakil Ketua Divisi Penanganan COVID-19 di Jawa Barat, saya tetap harus menyampaikan bahwa saat ini sedang ada kenaikan. Tapi mudah-mudahan karena sebagian Bapak sudah ikhtiar dengan vaksin, mudah-mudahan kita semua diselamatkan dan kita tidak usah lagi ke masa PPKM-PPKM-an gitu ya. Rada repot kanggo urang sadaya. Tapi saya perlu ingatkan, kalau Bapak sudah mulai merasa tubuh Bapak tidak nyaman, saran saya cuma satu, tinggallah di rumah, beristirahat dengan cukup. Setelah sehat barulah kemudian Bapak bergaul dengan teman-teman Bapak. Itu bagian dari hifdun nafs, menjaga jiwa, dan itu bagian dari maqasidus syar'i ya. Itu saja, terima kasih. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas shalihin. Allahu yakhudhu bi aidina ila ma fihi khairul lil Islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.